Oke guys, welcome back to my channel Indojedes. Jadi kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah Word yang ada di Android supaya kalian bisa mempermudah menggunakan Word di dalam Android. Sebenarnya Word di dalam Android itu hampir sama seperti Word pada Windows yang ada di komputer, tapi ini menggunakan berbagai cara yang tidak lengkap. Tapinya ini Word supaya kalian tidak perlu menggunakan laptop, jadi kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mengerjakan tugas. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam cara-caranya. Yang pertama di sini kita lihat dulu tampilan depannya. Di sini ini adalah akun. Di sini ada akun kalian. Kalau kalian baru membuat akun pasti ada tampilan seperti ini. Kalian disuruh login ataupun kalian disuruh sign in atau sign up kalau kalian belum daftar. Jadi di sini ada beli paket premium. Kalau misalnya kalian yang mau versi paket lengkapnya ada di sini. Terus ada pengaturan privasi kalau misalnya ini digunakan untuk misalnya kalian tidak mau terhubung dengan siapa-siapa, misalnya kalian hanya mengakses data sendiri tanpa membagikan ke teman, di sini kalian bisa diatur. Terus kemudian kalian ingin membagikan, di sini juga kalian bisa diatur. Oke. Kemudian sini adalah pengaturan untuk sistemnya. Misalnya kapan kalian menyimpan, kapan kalian mengaktifkan, siapa yang bisa ngelihat data kalian dan sebagainya. Oke. Kemudian saya ada di bagian ini untuk data-data kalian. Kalau seandainya kalian ingin men-share data kalian, misalnya kalian ingin berbagi tugas yang mungkin kalian sebelumnya tidak masuk dan sebagainya, kalian bisa berbagi di sini. Kemudian di sini buka ini adalah untuk membuka tampilan Word yang sudah kalian simpan, baik itu dari laptop ataupun dari HP yang sebelum-sebelumnya kalian sudah buat. Jadi kalian bisa simpan di sini, tapi kalian harus membagikan data yang sebelumnya menuju ke data yang HP kalian yang akan dibuka di sini. Oke. Kita di sini ada tampilan sini, ini adalah untuk mencari data kalian, dan kemudian yang ini adalah untuk membuat. Di sini ada berbagai fitur. Yang pertama ada dokumen kosong. Kemudian ini adalah yang bagi belum mengetahui cara menggunakan Word di sini bisa kita ikuti tour. Kemudian di sini adalah untuk membuat catatan, misalnya kalian mau membuat catatan laporan kegiatan, kemudian membuat catatan laporan perjalanan dan sebagainya, kalian bisa langsung di sini. Kemudian kalian mau membuat daftar, bisa daftar masakan, kemudian daftar kehadiran dan sebagainya, kalian bisa di sini. Kemudian ini adalah tulis jurnal, itu kalian yang rajin membuat buku, kalian bisa di sini. Sama ini membuat jurnal juga. Kemudian di sini adalah membuat sebuah seperti membuat itu majalah. Jadi bisa di sini ini untuk membuat brosur. Kalian yang suka mengiklankan produk, kalian bisa menggunakan brosur ini. Kemudian ini juga kayak berupa pengumuman satu kali, entah itu pengumuman penjualan rumah dan pengumuman dan sebagainya. Di sini kalian bisa menggunakan ini. Kemudian kertas dengan sampul yang ada tulisannya di sini, kalian bisa digunakan untuk membuat tampilan bab atau tampilan judul pertama pada sebuah buku. Jadi bisa menggunakan ini. Ini juga sama seperti yang pertama, membuat membuat catatan. Dan ini juga sebagainya, membuat buku. Di sini juga bisa membuat buku, resume, membuat daftar riwayat hidup. Kemudian laporan bisnis, dan di sini kita bisa buat kalender, atau di sini juga kita bisa buat rencana perjalanan bisnis, dan di sini bisa kita lihat menu dan sebagainya. Di sini banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan dan dengan mempermudah supaya kalian bisa mempermudah membuat laporan dan sebagainya. Justru di sini itu lebih mudah dibandingkan yang ada di Word, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ada di dalam Word di sini. Oke. Jadi di sini itu kita punya fitur. Kita masuk ke fitur beranda dulu. Kita perkenalan fitur terlebih dahulu. Yang pertama yang ada tulisan kalibri atau badan nih, yang di sini itu digunakan untuk mengatur bentuk huruf yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian mau membuat bentuk hurufnya menarik seperti menggunakan kalibri, alibrian, angsana dan sebagainya. Sini banyak banget hurufnya. Tapi di sini harus kalian unduh dulu. Lihat di sebelah kanan sini ada gambar awan tanda panah, itu artinya kalian harus mengunduh data ini terlebih dahulu. Tapi bisa semuanya kalian gunakan. Ini paling nggak nyampe 1 MB, paling kisaran cuma 300 KB untuk download huruf-huruf seperti ini. Oke.
Ini untuk digunakan untuk membuat tulisan kalian lebih rapi. Kita contoh Magneto, misalnya kita tulis di sini ini. Awalnya misalnya kita buat awalnya ini huruf awalnya gini. Kemudian kita mau rubah menjadi Magneto. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah hurufnya. Supaya tulisannya agak rapi dan kalian ingin membuat tulisan kalian menarik, kalian bisa menggunakan font ini banyak banget yang ada di Android ini banyak banget. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah ukuran font. Ini adalah digunakan untuk memperbesar atau memperkecil huruf yang ada di Word. Misalnya 11 ini adalah defaultnya dari Word ini. Default itu apa? Default itu adalah secara umumnya lah, biasa digunakan adalah 11. Misalnya kita tulis ini, kemudian kita mau buat hurufnya menjadi 22, itu otomatis semakin besar huruf yang digunakan maka akan semakin besar pula huruf yang akan tampil. Kemudian 8 itu adalah memperkecil. Di sini paling kecilnya 8, paling besarnya 72 ya. Tapi di sini tidak seperti Word pada Windows yang bisa digunakan, bisa disetting misalnya 21 ini tidak ada nih. Dia bisa ngetik 21 di Windows, cuma di sini kayaknya tidak bisa. Oke. Itu untuk ini digunakan untuk memperbesar tampilan atau memperkecil tampilan huruf. Kemudian di sini ada B. B itu melambangkan tebal atau bold, yang digunakan untuk mempertebal tulisan. Misalnya kalian tulisannya kereng nih, nggak kelihatan. Misalnya kita mau ubah ke ini dulu ya, ke kaliber aja dulu. Misalnya nih, ini kan nggak kereng nih. Mungkin ketika kita mau membuat laporan, guru kita nggak bisa ngelihat itu tulisannya agak kecil. Boleh kita perbesar, terserah kalian mau perbesar ataupun kalian mau pertebal aja. Biasanya ini digunakan untuk membuat tampilan subjudul yang ada berada di bagian awal kalian membuat laporan. Misalnya laporan pertama, cara memahami teks prosedur misalnya. Jadi dia itu kayak misal 1, cara memahami teks prosedur misalnya. Nah, ini kan biasanya digunakan untuk kalau misalnya kalian mau ini, kalian bisa menggunakan bold. Ini kan nggak kereng. Biasanya kalian di tampilan judul yang pertama kalian menggunakan kata bold, yaitu untuk mempertebal huruf. Lihat perbedaannya, itu digunakan untuk mempertebal huruf. Oke. Yang kedua itu adalah yang di sebelah kanannya itu ada huruf I miring. I miring itu artinya italic, artinya mempermiring gambar atau membuat membuat tulisan menjadi miring. Nih. Biasanya digunakan untuk teks yang ingin kalian fokuskan, yang ingin kalian tampilkan dengan supaya teks ini bisa kalian baca dengan cepat. Terus ada teks yang rata terus tiba-tiba tulisan miring, itu berarti teks yang penting. Ini digunakan untuk, biasanya digunakan banyak orang untuk teks yang penting. Oke. Yang di sebelah itu ada huruf U. U garis itu artinya underline, artinya menggarisbawahi. Biasanya ini digunakan untuk judul, untuk pertama di atas, untuk menjudul kalian membuat supaya ini untuk judul, untuk membuat kalian supaya bisa mengetahui oh ternyata ini bagian judul dan ini sebagainya. Ini untuk digunakan untuk menggarisbawahi sebuah huruf yang kalian blok. Ini kan udah aku blok nih. Kalau nggak diblok bisa, tapi dia tidak akan bisa menggaris, no. Harus diblok dulu hurufnya. Oke. Kemudian ada selanjutnya itu adalah AB yang garis ini artinya adalah mencoret huruf yang kalian blok. Misalnya udah catatan yang sudah dikerjakan atau misalnya catatan yang sudah berlalu, kalian bisa coret misalnya, oh ini udah selesai nih, kita coret. Ini bisa digunakan untuk mencoret huruf. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada sorot. Sorot ini digunakan sebagai kayak stabilo. Jadi di sini kita bisa memperkuning, memperhijau, memperbiru dan sebagainya. Ini digunakan untuk stabilo ya. Stabilo pada Word, stabilo pada digital lah. Kalau biasanya kan kalau kalian stabilo itu pakai tangan coret. Tapi kalau di sini digunakan adalah stabilo yang tinggal klik-klik doang sih ya. Ini juga stabilo banyak varian warnanya. Atau kalian nggak perlu pakai stabilo juga bisa. Di sini banyak, tapi di sini kayaknya hanya untuk stabilo khusus yang secara umum ada di Word HP. Tapi kalau di Windows itu banyak. Kemudian warna font ini digunakan untuk mewarnai huruf. Misalnya kalian nih bosan hurufnya hanya hitam aja, bisa kalian warnai di warna font, misalnya hijau ataupun biru ataupun merah, terserah kalian. Ini digunakan untuk mewarnai huruf warna font ini. Oke. Kemudian bersihkan format itu adalah mengembalikan tampilan awal huruf itu dibuat. No.
Jadi huruf itu misalnya awalnya kalibri, dia akan membuat kalibri, tapi dia tidak mempengaruhi stabilo ya. Stabilo akan tetap, tapi dia hanya mengembalikan setelan awal atau setelan pabrik. Kalau dalam Android, dalam sistem dia mengembalikan ke setelan pabrik. Jadi kalau misalnya yang tadi kita tulis Algerian terus kalian ketik gini-gini, tapi tiba-tiba kita nggak sengaja mencet ini, maka dia akan kembali ke awal. Ke awalnya itu ya, misalnya kalau kalian 11, ini kan setelan default ya, berarti setelan awalnya itu adalah 11 hurufnya. Oke. Kemudian adalah pemformatan paragraf. Di sini ada dua, yang pertama subscript dan yang kedua superscript. Subscript digunakan untuk biasanya kalian memformat variabel yang angkanya berada di bawah huruf. Angkanya berada di bawah huruf, misalnya kita tulis X2, ini berarti dia ada di bawah huruf. Angkanya berada di bawah. Sedangkan superscript itu digunakan untuk persegi ataupun angka-angka yang berhubungan dengan X, misalnya X2. Oh ini salah. Misalnya kita main superscript itu, misalnya kalian mau mengkuadratkan sebuah variabel, bisa digunakan dengan menggunakan superscript ini, X kuadrat, X3, X4 dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini kita ke bawah lagi, itu adalah poin-poin, itu adalah memberi tanda pada setiap teks yang kalian sudah ketik. Misalnya tanda mau titik, mau kotak, kemudian mau bulat, ataupun mau garis segitiga panah ke kanan, ataupun mau centang. Ini digunakan untuk menandai sebuah simbol pada teks yang kalian buat. Kemudian penomoran di sini itu membuat urutan nomor sehingga kalian bisa membuat susunan-susunan menjadi rapi. Misalnya kalian mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadi kan cepet. Nomor 1 terus nomor 2 ini, terus ya nomor 3 ini, nomor 4 ini, dan seterusnya. Itu membuat susunan huruf supaya menjadi rapi. Kemudian yang ini adalah nih, yang di sebelah tanda panah paragraf kiri, itu artinya membuat teks menjadi sebelah kiri, menggeserkan teks supaya menjadi sebelah kiri, dan ini untuk menambahkan teks supaya bergeser ke kanan. Terserah kalian mau kemana, yang penting ini menggeser sebelah kanan dan ini menggeser sebelah kiri. Oke. Kemudian ini yang gambarnya kayak huruf Q, ini digunakan untuk membuat letak teks. Kalau ini letak teks mulainya dari sebelah kiri, kalau yang ini letak teksnya mulai dari sebelah kanan. Itu perbedaannya. Ini untuk mulai sebelah kiri, ini mulai dari sebelah kanan. Oke. Kemudian yang sebelah ini, yang di bawahnya itu kalian tidak asing lagi, yang ada di komputer ada ini rata kiri, kemudian ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri kanan atau rata tengah, rata kiri kanan lah pokoknya, rata kanan kiri biasanya orang menyebutnya. Ini untuk pemformatan paragraf. Oke. Kemudian ada pemformatan paragraf lanjutannya, misalnya ini untuk membuat tampilan pertama atau baris pertama paragraf menjorok ke dalam nih. Baris pertama ini untuk menjorok ke dalam, sedangkan ini menggantung itu kalian udah mengetik teks panjang banget, kemudian kalian mau memajukan teks yang udah tulis panjang banget, itu kalian bisa menggunakan kata menggantung. Sedangkan baris pertama ini digunakan untuk mengawali paragraf. Oke. Ini adalah spasi, jadi mau jarak berapa kalian membatasi spasi ini, misalnya mau 2 ataupun mau dia mau 2 ataupun mau 2,5 ataupun mau 3, terserah kalian sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Kemudian ini adalah hapus spasi sebelum paragraf. Jadi sebelum paragraf di sini artinya adalah ketika kalian membuat paragraf, nah di atasnya kan ada kotak kosong, itu berarti sebelum paragraf dia akan naik. Sedangkan yang ini untuk turun di bawah sini nih, di bawah sini dia akan turun. Di bagian di sini, di sini dia akan mengalami turun, tapi di sini kayaknya udah di format duluan. Oke. Ini untuk mengatur paragraf. Kemudian adalah gaya. Gaya di sini adalah untuk membuat tampilan pertama awal. Misalnya kalian mau buat judul panjang, bisa kalian atur di sini. Misalnya mau buat kutipan kayak gini, kalian bisa membuat apa nih, cara memasak nasi goreng. Nah di sini kalian bisa mengaturnya supaya kalian bisa membuat judul, terus kalian buat ketengahin, nah kan jadi judul loh, jadi judul ya kan, jadi judul supaya kalian bisa membuat misalnya laporan ataupun membuat tugas PR dari guru yang harusnya diketik, ini kalian bisa pahami dulu dasar-dasarnya yang ada di sini. Oke. Kemudian temukan ini adalah kata-kata yang menurut kalian ingin cari. Misalnya kita mau mencari kalimat nasi goreng, dia akan mencari, nah dia akan mengeblok kata nasi goreng. Misal kalian mau mencari apa lagi nih, sini kita mencari cara, cara
Nah, di sini kita menemu ada dua blok. Yang pertama ini atau enggak yang ini, terserah kalian mau pakai cara ini atau cara ini. Dia akan mengeblok sebuah huruf yang kalian ingin cari. Oke? Itu untuk seputar beranda. Yang pertama kita pahami dulu yang beranda ini, oke? Untuk part selanjutnya kita akan memahami tentang sisipkan. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti videoku selanjutnya. See you next time my video.